Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Dwi Anggraeni. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tugas perkembangan dan teori perkembangan psikologi pendidikan. Tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Sedangkan kegagalan dalam melaksanakan tugas pengembangan akan mengakibatkan kehidupan tidak bahagia pada individu dan kesukaran-kesukaran lain dalam hidupnya kelak. Teori perkembangan merupakan pendidikan, penyesuaian, dan perubahan yang teratur dan berlangsung sepanjang perjalanan hidup. Perkembangan ini dapat berupa teori psikologi pendidikan. Dan perkembangan manusia ini terdapat teori perkembangan yang mendasari teori pada diri manusia. Tugas perkembangan anak. Yang pertama, tugas perkembangan pada masa bayi dan anak-anak dari umur 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, tugas perkembangannya yaitu belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, belajar makan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Dan yang keempat, buang air besar dan kecil. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Dan yang keenam, belajar mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Dan yang ketujuh, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Yang kedelapan, mencapai kestabilan jasmaniah fisiologis. Dan membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Dan yang 9, belajar mengadopsi emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Yang ke-10, yang terakhir yaitu belajar mengadakan hubungan baik dan buruk serta pengembangan kata hati. Yang kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah dimulai pada umur 6 sampai 12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Dan yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep-konsep sehari-hari. Dan yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Dan yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Yang ketiga, ada tugas perkembangan pada masa remaja, dimulai pada umur 12 sampai 21 tahun. Yang pertama, tugas perkembangannya yaitu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Lalu yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Dan yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Dan yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir. Dan yang ketujuh, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga.
Dan yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam berperilaku. Yang keempat, ada tugas perkembangan pada masa dewasa awal dari umur 21 sampai 30 tahun. Tugas perkembangannya yaitu memilih pasangan, dan yang kedua, belajar hidup dengan pasangan, dan yang ketiga, memulai hidup dengan pasangan, yang keempat, memelihara anak, yang kelima, mengelola rumah tangga, yang keenam, memulai bekerja, dan yang ketujuh, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, yang kedelapan, menemukan suatu kelompok yang serasi. Yang pertama, ada teori perkembangan psikologi pendidikan Piaget tentang kognisi. Piaget merumuskan pandangan tentang teori perkembangan psikologi pendidikan kognitif dalam teori perkembangan psikologi pendidikannya. Dalam teori Piaget ini, teori perkembangan psikologi pendidikan, perkembangan terjadi mendahului pendidikan. Jadi di sini teori perkembangan psikologi kan perkembangannya itu terjadi mendahului pendidikan, dan ada dua proses yang bertanggung jawab dalam teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan kognisi ini, yaitu ada asimilasi dan akomodasi. Yang kedua yaitu ada teori perkembangan psikologi pendidikan neo-Piaget tentang kognisi. Jadi teori perkembangan psikologi pendidikan neo-Piaget ini merupakan modifikasi dari teori perkembangan psikologi pendidikan Piaget dari sebelumnya. Pandangan teori perkembangan psikologi pendidikan ini yaitu mengenai tahapan teori perkembangan psikologi. Jadi, pendidikan perkembangan kognitif melalui pendekatan pengolahan informasi dan kemampuan berpikir seseorang dapat diajarkan dengan langsung. Yang ketiga yaitu ada teori perkembangan psikologi pendidikan Vygotsky tentang kognisi. Teori perkembangan psikologi pendidikan ini memberikan pandangan bahwa teori perkembangan psikologi pendidikan kognitif ini merupakan teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan sosial melalui interaksi dengan seseorang dan lingkungannya. Yang keempat yaitu ada teori perkembangan psikologi pendidikan Erikson tentang psikososial. Jadi dalam teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan psikososial kan teori perkembangan psikologi yang berhubungan dengan pemahaman seseorang atas situasi sosial di lingkungannya. Nah, dari teori ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap teori perkembangan psikologi pendidikan. Nah, di sini perkembangan psikososial itu adalah keluarga, sekolah, dan juga lingkungan. 5. Ada teori perkembangan psikologi pendidikan perkembangan moral. Berdasarkan teori perkembangan psikologi pendidikan Piaget, teori perkembangan psikologi pendidikan moral ini berlangsung dalam tahapan yang dapat diprediksi. Jadi dalam hal ini, moral yang sangat egosentrisme ke tipe penalaran yang berdasarkan keadilan, kerjasama, dan juga timbal balik. Yang keenam ada teori perkembangan menurut Lawrence Kohlberg. Jadi teori perkembangan moral adalah sikap dan perilaku individu yang didasari oleh nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Nah, jadi individu dapat dikatakan memiliki teori moral ketika individu hidup dengan mentaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Lalu menurut Lawrence Kohlberg, tahapan perkembangan teori moral adalah
selanjutnya, teori moral individu berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya. Teori perkembangan moral Kohlberg yang dikemukakan oleh psikolog Kohlberg menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Yang terakhir yaitu ada teori perkembangan dalam psikologi pendidikan menurut Marx. Jadi Marx membedakan adanya 3 macam teori perkembangan psikologi pendidikan. Ketiga teori perkembangan psikologi pendidikan tersebut berhubungan dengan data empiris. Teori perkembangan menurut Marx dapat dibedakan antara lain yang pertama, teori perkembangan psikologi pendidikan yang deduktif, yaitu memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pilihan relatif tertentu ke arah data yang akan diterapkan. Yang kedua, ada teori perkembangan psikologi pendidikan yang induktif. Itu cara menerangkan adalah dari data ke psikologi pendidikan dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistis ini dijumpai pada kaum behavioristik. Dan yang ketiga, ada teori perkembangan psikologi pendidikan yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori psikologi pendidikan dan pembentukan perkembangan psikologi pendidikan kembali mempengaruhi data. Tugas-tugas perkembangan pada fase perkembangan tertentu hendaknya dikuasai oleh setiap individu sebab tugas-tugas perkembangan pada suatu sisi merupakan harapan atau tekanan sosial. Namun, tidak setiap individu berhasil dalam menguasai tugas-tugas perkembangannya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu yang mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan. Nah, contohnya tuh seperti normal tidak pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Selain faktor internal juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu meliputi pola seorang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan seterusnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.